Setiap orang yang menerima upah setiap bulan atau dalam bentuk lain itu adalah pekerja, siapapun itu. Jadi Presiden Jokowi itu buruh, karena dia digaji negara. Nah, mulai dia. Nah, Terus kemudian dalam hal pemberian itu kan banyak sekali nih ketidakadilan terjadi. Terutama dengan keluarnya undang-undang Omnibus Law ini. Ini kebijakan yang kemarin Pak Jokowi bangga-banggakan tuh. Di pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus kemarin, dia sangat bangga dengan Omnibus Law ini. Bahwa itu adalah produk pertama undang-undang Omnibus Law selama 7 presiden baru di dia katanya. Tapi undang-undang ini sangat menimbulkan banyak masalah. Nah, hubungannya dengan kawan-kawan di Apetnas ini, khususnya di pedesaan, pasti konflik agraria banyak. Nah, ini banyak menciptakan konflik-konflik tanah karena nanti itu misalnya contoh begini, hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu sesungguhnya diberikan kepada investor atau pemodal. Jadi bayangkan 1% warga negara kita menguasai jutaan hektar. ya. Nah, yang disampaikan tadi Abang kita Bang Egy terkait masalah pasal 33 itu, susul kekayaan yang dimanfaatkan sebesar-besar. Nah, di sini harusnya badan usaha milik negara lah yang harus berperan menstabilkan ini. Jadi kalau misalnya kayak perkebunan sawit, apalagi ini pertambangan, cuma sayangnya BUMN kita ini justru tempatnya sarang korupsi. Jadi antara investasi, oligarki dan korupsi ini satu tali tiga uang. Dalam dimensi Omnibus Law ini terakomodir semua. Makanya kenapa tanpa ada naskah akademik, bahkan kesaksian terakhir di MK tanggal 19 kemarin itu anggota DPR sendiri mengakui bahwa tidak pernah membahas terkait draft rancangan undang-undang tersebut. Kemudian kedua, tidak pernah membahas terkait masalah naskah akademis daripada undang-undang ini. Karena undang-undang Omnibus Law usulan pemerintah. Nah, itu diakui di persidangan MK. Jadi clear bahwa memang undang-undang Omnibus Law ini dipaksakan untuk jadi karena dibuat tidak sesuai dengan tata cara atau pembentukan atau pembuatan perundang-undangan. Nah, inilah yang dimaksud tadi. Kenapa saya menjadi prinsipal di TPUA? Karena saya kecewa dengan Omnibus Law. PPMI ini sejak Omnibus Law itu isunya muncul, sejak dari embrio lah, kita sudah menolak. Mendemo. Kami turun, kami turun aksi sampai tanggal 8 berkali-kali kami turun aksi untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Dan kalau Presiden Jokowi tidak mampu membatalkan undang-undang Omnibus Law ini, kami minta Jokowi mundur. Jadi yang bicara Jokowi mundur itu kami sejak tanggal 8 Oktober, belum yang lain. Sekarang aja baru rame. Tapi kita sudah apresiasi lah adik-adik mahasiswa hari ini aksinya sudah berani bilang mundur Jokowi. Nah, ini yang kita apresiasi karena Dari BEM. dari BEM tadi kan. Nah, jadi kembali kepada undang-undang Omnibus Law ini, korelasinya dengan Apetnas tadi, pasti konflik agraria. Dan pasti anggota dari Apetnas yang ada di desa-desa. Berarti sektor yang paling banyak adalah petani. Nah, hari ini petani kita menjadi buruh tani. Bukan menjadi petani memiliki lahan. Tetapi orang yang menjadi petani diupah oleh pemilik lahan. Siapa pemilik lahan? Lah inilah oligarki ini. Yang kuasai jutaan hektar. Harusnya BUMN misalnya nih, perkebunan sawit, bikin kilang. Dia punya kebun sendirilah, taruh kata 100.000 hektar. Di situ ada 1 juta. Nah, 900.000 hektar ini diserahkan secara plasma kepada warga sekitar situ. Ini paling enggak tanah ulayah, tanah apa, pokoknya digusur semua. Nah, ini dibenarkan dari undang-undang Omnibus Law ini. Diberikan celah kepada pengusaha-pengusaha ini. Nah, seperti juga di Riau, pulp and paper itu. Udah berapa jutaan itu yang masuk pabrik kertas di sana itu. Berapa banyak tanah-tanah petani di sana diambil. Tanah-tanah misalnya karena modal giring aja. Tahu-tahu PPN kasih keluar sertifikat. Nah, giring nggak dianggap karena itu tadi petaninya nggak bodoh, yang bilang terus sudah bodoh, penakut, tidak ada yang bela. Makin merajalela. Jadi tidak heran. Ini yang menjadi tugas kita bersama-sama. Lawan oligarki ini. Karena atas dasar oligarki inilah Jokowi percaya diri 3 periode. Nah, tapi kalau Omni ini kan semangatnya untuk mengundang investasi baru, untuk memudahkan pengusaha-pengusaha buka Itu menurut saya hanya lip service saja. Kita jujur aja buruh tidak anti investasi.
Kita tidak anti terhadap investor. Silakan berinvestasi Indonesia, tapi jangan Anda berinvestasi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang berlaku di Indonesia. Artinya silakan berinvestasi, tapi jangan ambil hak-hak kami sebagai pribumi ini, pemilik negeri ini. Karena yang memiliki kedaulatan negara ini adalah rakyat. Pertanyaannya, banyak nggak yang menanam investasi? Nah, semenjak undang-undang Omnibus Law justru terbalik, banyak yang hengkang. Karena sejujurnya investor ini sebenarnya bukan persoalan perizinan dia permasalahkan, tapi korupsi dan sistem pemerintahan kita yang nyelimat, ribet. Ekonomi biaya tinggi. Itu jadi ekonomi biaya tinggi. Ya, akibat biaya tinggi, ya mau nggak mau karena sudah uangnya sudah terlanjur masuk, daripada uang saya habis digarong, ayo kita garong bersama. Digaronglah kita hari ini. Jadi tidak heran muncul kotak Pandora itu di Panama Papers. Itulah sebenarnya yang dibilang hitungan triliun tadi yang dimaksud. Ya benar itu. Nilainya 22 berapa itu? Miliar US dollar. Gila kan? Itu punya siapa itu? Ya itu disebutkan ada namanya Luhut disebut di situ, ada Erlangga, ada Herul Tanjung. CT. Iya kan CT. Kita sebut aja karena memang sudah dimuat kok. Udah ini ngapain takut ngomong begitu. Memang faktanya begitu kok. Saya bicara fakta. Nah, inilah undang-undang turun, Bang. 2 miliar US dollar berapa tuh? Iya, kali aja 14.000 lagi. Udah miliar udahlah. Habis kalkulator handphone saya aja udah 14 plus jadi udah nggak bisa kehitung, padahal udah panjang segini nih, ya kan? Nah, saking banyaknya uang, jadi tambang-tambang kita sekalian dikelola oleh asing. Panggil investor. Jadi orang Indonesia cuma dikasih setiap 17 Agustus tarik tambang. Kita mah kebagian tarik tambangnya aja. Tambangnya udah diambil asing. Jadi ini karena undang-undang Omnibus Law ini saking parahnya, saking begitu sangat mengakomodir ya kepentingan para investor dan oligarki tentunya kekuasaan hari ini, maka dibuat tergesa-gesa. Walaupun dia misalnya tidak ada naskah akademik, tidak ada rancangan draft undang-undangnya, salah ketik, salah halaman, titik koma, kemarin kan dikejar. Anda kan DPR sebagai pembuat, titik koma itu Bang ya berpengaruh dalam memiliki pengertian yang berbeda, makna yang berbeda. Lah kenapa Anda bilang salah tipe? Loh kalau salah tipe terus ngapain punya staf sekian banyak? Kenapa itu mana itu semua? Ya kan? Today itu keluar halamannya beda. Iya, pertama 926, kemudian 1000. Pokoknya nggak jelas lah. Jadi undang-undang Omnibus Law yang dibanggakan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya adalah bukti nyata bahwa itulah kebohongan Jokowi. Ada isu. Iya, saya berani statement saya ngomong begitu di pengadilan. Ini Dinda, ada isu per satu pasal itu 3 miliar. Nah, itulah terjadi transaksional itu tadi. Jadi saya bilang antara investor itu contoh kasus rokok. Nah, aset bos. Update nas ini Itulah terkait masalah tadi. klinik hukum ini menjadi penting Kang. Menjadi penting. Bayangkan setiap puskesmas ada klinik hukum. Ini untuk bela. Karena buruh ini kan segmennya kan buruh pabrik. Tapi kalau petani mungkin ada sektor sendiri lagi. Dia itu nanti bisa diakomodir oleh APS ini buatkan dia semacam organisasi. Karena kalau Anda ingin melawan harus berorganisasi. Iya. Tanpa Itu kalian Undang-Undang 21 kan? Iya, Undang-Undang 21 tahun 2000. Itu saya Buat buat serikat itu. pekerja itu. Zaman itu. Serikatkan petani, bikin serikat petani kampung mana. Jadi bayangkan kalau Anda sudah melakukan pembelaan maksimal terhadap orang-orang yang ada di pesisir sana, pelosok-pelosok desa. Ini Apendnas ini bisa mengalahkan semua partai yang ada di sini. Bayangkan 80.000 titik. Anda punya kekuatan, Anda bela. Petani dibela dengan gratis, giliran kita minta. Jiwanya, raganya aja dikasih. Bukan hanya beras. Iya, saya pengalaman. Anggota saya, karena saya bela dia habis-habisan, begitu saya butuh bantuan, turun aksi, turun beneran. Nggak ada itu kita main uang-uang, nggak ada. Jiwa raganya dikasih, yang penting kita membela mereka dengan jujur, benar, dan adil. Bayangkan kekuatan itu yang Anda bisa buat nanti ini. 80.000 titik. Kalah partai politik manapun di sini. Dan Anda juga bukan sekedar janji omong kosong. Sebelum Anda meminta pun Anda sudah bela duluan loh. Anda sudah duluan tanam budi. Iya. Nah kalau ini kan beda kalau partai politik kita ini kan. Anggota PPMI itu siapa? Anggota PPMI itu ada di 20 wilayah di Indonesia dan 9 di luar negeri. Cuma yang aktif sekarang ini ada 4. Malaysia, Taiwan, Swiss. Saudi.
Saudi. Satu lagi Satu lagi yang di Brunei ini. Brunei ini khusus untuk restoran-restoran di sana. Ini 4 ini hari ini ya mungkin kalau di Brunei kan sejahtera. Ya Bang, resto-resto itu biasa buat dia ngirim, kadang ditipu oleh tekong-tekong itu majikan ya. Jadi kami ini kembali lagi kepada gerakan ini hari ini terkait undang-undang Omnibus Law yang sangat merugikan ini. Jadi memberikan penyadaran kepada rakyat di sana bahwa kalau memang itu hak ulayat, tanah bengkok, hak Anda, jangan mau digusur begitu saja. Jadi kembalikan dulu posisinya bahwa kalau memang sumber daya alam kita yang digunakan semakmur-makmurnya rakyat, posisi BUMN tadi, ya ini BUMN nih, harusnya dari BUMN ada di sana ditarik untuk buat misalnya perusahaan contoh ya, perusahaan sawit misalnya, bikin kilang di sana. Nah, kemudian BUMN ini cukuplah 100.000 hektar aja lu kuasai. 900.000 hektar itu serahkan ke petani-petani. Bayangkan, dulu kan Pak Harto program transmigrasi kan 2,5 hektar. Nah bayangkan sekarang satu. Jadi petani kita itu benar-benar petani, bukan buruh tani. Dia pemilik. Nah di situ terjadi nanti transaksi harga yang adil mengikuti. Sekarang kan enggak. Makanya pemain-pemain besar sekarang ini leluasa kayak telur tuh. Yang kemarin di demo. Coba karena yang pemegang pakan ini yang untung banyak. Iya. Pakan dia naikin, pemerintah nggak mau subsidi, harga telur ditekan. Ya mencret rakyat. Akhirnya kandang-kandangnya tutup. Masuklah teman-temannya beli. Tapi ayam waktu di kandangnya jadi dikasih makan nggak? Dikasih makan dipaksa. Jadi jual rugi. Nah dilalanya terpaksa petani-petani itu bagi-bagi telur. Tapi PPKM rakyat dikasih makan nggak? Ya itu dia. Ada sebagian dikasih, ada yang di lockdown. Katanya harus dimakan. Nah ini saya bilang. Jadi strategi dia bilang ini akhirnya tapi sehari ini terus didukung oleh pemerintah menciptakan yang tadinya punya usaha ternak telur, ternak ayam, sebagainya, akhirnya menjadi pengangguran. Bertambah pengangguran, dengan naiknya pengangguran otomatis kriminalitas makin meningkat. Beban anggaran keamanan naik lagi, ya kan? Nah akhirnya di sisi lain juga utang luar negeri kita makin meroket. Terus rakyat mau dipajakin, kira-kira meledak nggak ini ramah-ramah rakyat kalau kayak begini? Sembako dipajakin. Ya pasti meledak. Pendidikan dipajakin. Karena itu tadi watak-watak penguasa hari ini terlalu rakus. Karena kalau sudah terlalu rakus, akhirnya otaknya menjadi buntu. Uang dan uang. Koruptor dipelihara, yang seperti tadi hitam putih terbalik. Koruptor dipelihara, yang kejar-kejar koruptor dipecatin, ditangkapin, ya kan? Nah, jadi semakin tinggi jumlah korupsi kita, investor juga masuk karena uangnya juga takut habis. Ya udah sekalian aja mereka berkolaborasi jadi satu. Yang korban adalah rakyat Indonesia. Berarti harimasiku itu dipelihara? Iya. Ya contohnya mana sekarang harimasiku? Mana? Pelemahan undang-undang KPK di mana? Nanti itu kan pengamat politik Bang Muslim tuh tahu persis tuh kelemahan KPK di mana, karena beliau sering bergaul dengan muncul Run. Itu. Nah, sekarang Harun Masiku, kita cari Harun Masiku, Jokowi nggak berani. Ya kan? Nah, tambah lagi kebohong-kebohong Jokowi lain-lain katanya kangen di demo. Tadi di demo masih malah lari ke Kalimantan. Tapi anak Kalimantan sampai di sana di demo lagi sama anak Kalimantan. Berakhir rusuk. Nah inilah potret-potret yang digambarkan dalam pemerintahan Jokowi ini benar-benar hanya mementingkan kelompok-kelompok mereka, para investor dan oligarkinya yang mendanai, yang diduga kuat mendanai mereka nanti di pilpres yang akan datang. Taruh kata Jokowi, tidak jadi kita luluskan dapat 3 periode atau memperpanjang periodenya tahun 2027, memperpanjang 3 tahun lagi masa jabatannya. DPR, presiden apa semua dia, pasti dia akan ciptakan orang-orang yang mampu melindungi kepentingannya. Karena kalau Jokowi sudah tidak presiden dengan 66 gugatan tadi, kebohongannya dia itu tadi berapa tahun pasti dicari-cari lah, dikejar-kejar kayak Indonesia. Nah itu seperti begitulah, dan saya berharap dengan adanya klinik hukum nanti benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya ini sebagai tempat untuk mencerdaskan warga negara kita yang ada di ujung pelosok di sana yang kurang dipantau oleh media. Karena kejadian itu terjadi masif sekali. Misalnya contohlah kita sebut aja lah London Sumatera misalnya. Berapa banyak kasus pertanahan dengan rakyat yang terhadapi. Belum juga Sinarmas Group. Ya kan? Belum lagi ini terakhir Rocky Gerung lah, enggak usah jauh-jauh lah. Sentul City misalnya. Itu kan konflik agraria semua
yang tidak bisa diselesaikan. Kerawang. Untungnya aja Rocky Gerung yang dia lawan sehingga bisa banyak solidaritas dari para aktivis. Akhirnya berakhir damai kan. Kalau berdamai kan artinya kan ya Daldil. ya sudah lah, tapi itu bukan urusan kita lah. Tapi kita akui semangat perlawanannya dia. Cuma dalam forum ini saya minta Rocky Gerung tetap seperti yang dulu, tetap konsisten. Artinya fokus lah bareng-bareng sama kita. Minta kepada apalagi ini berjuang hari ini bersama dengan mahasiswa TPU. Minta Jokowi mundur saja. Nanti rumahnya diambil. Ya kan, nah itu kan ya. Berarti dia tidak istiqomah kalau begitu. Nah sementara kita ini berjuang bersama rakyat ini sudah semakin banyak tadi. Karena sekarang kalau bicara standar kehidupan layak untuk garis standar internasional berapa US dollar itu? $1.000. Kita sudah mungkin udah setengahnya Republik ini lebih yang sudah tergolong miskin, jatuh miskin, sangat miskin. Nah itu bagi tiga ini. Apalagi habis PPKM nih, bisnis di mana-mana macet, ya kan? Jual warteg aja yang tadinya pengusaha-pengusaha makanan kaki lima aja tadinya penghasilannya 300.000 per hari, sekarang 30.000 boro-boro. Kaitannya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak yatim, tidak beri makan orang miskin, tidak membantunya, dan kamu riya saja. Surat Al-Maun. Jadi PPKM itu sama dengan melanggar surat Al-Maun. Lah iyalah. Ayam aja dikandangin dikasih makan. Kok kita di lockdown kagak? Mau cari makan dipentungin, nggak bisa. Lihat tuh yang tukang ini, bahkan tukang bubur didenda 5 juta. Kan jahat. Inilah pendusta agama. Berat tuh. Kerak neraka ini, karena munafik. Nah, dalam gugatan saya kasih soft betul Jokowi, kalau nggak mau mundur, tobat dong, tobat nasional betul-betul, tapi tidak nasuha. Nah, apa ciri khas tobat? Satu, menyesali perbuatannya, kedua, tidak mengulanginya lagi, ketiga, mengganti dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, itu tobat. Itulah kita minta pada Jokowi, tobat. Jadi kan kita baik. Nah, kalau dia nggak sanggup, mundur gitu loh. Itu objektif, terukur, nggak bikin rusuh kita. Terukur dalam arti intelektual, pakai hukum gitu loh. Nah, itu supaya rakyat tahu, dan LBH kita nanti ini klinik hukum gugat itu bupati, gubernur, kepala desa juga, camat, benjret bos. Kalau klinik hukum udah bergerak berdiri, dasar tanpa kerusuhan. Nah itu konsep mahal ini. Jadi saya yang menciptakan ruang hukum. Ini nama ruang hukum, tadinya vakum, nggak ada. Bahkan nggak bisa presiden digugat. Presiden bisanya di impeachment. Itu para ahli ngomong gitu. Aku terobos gini nggak ada yang berani ngomong. Siapa coba tokoh yang ngomong? Kayak ada. Karena saya bener, objektif, sistematis, toleransi saya tinggi. Kalau lu bener, gue ikut. Tapi kalau gue bener, ikut gue dong. Nah, toleransi tertinggi dalam Islam, surat Al-Kafirun. Orang kafir aja boleh. Artinya Allah yang ciptakan, menentang dirinya boleh. Nah, kalau dikaitkan dengan teori demokrasi, pemerintah yang ngatur, pemerintah yang buat hukum, tapi kalau dikritik nggak boleh, ditangkap. Ini kan lebih jahat. Ya, Tuhan aja nggak begitu gitu loh. Ya tadi dia akan memfitnah Tuhan. Sering banyak makanan haram, dia lidahnya keluh. Banyak makanan yang haram. Nah, untuk itulah jangan jadi pendusta agama. Pak Indra, yang masalah undang-undang Omnibus Law ini itu perlu disosialisasikan di semua wilayah terkait masalah kawasan ekonomi khusus. Nah, itu nanti dia kawasan ekonomi khusus itu akan membuat aturannya sendiri. Nah, sekarang sudah ada contohnya nih di PIK. Nah, mau ngibarin bendera merah putih aja nggak bisa. Padahal tuh wilayahnya. Jadi ada negara di dalam negara.
Itu undang-undang omnibus law itu. Itu gowes aja udah dilarang di situ. Hah? Gowes. Iya. Dan lucunya lagi kemarin kita disuruh pakai masker, dilarang berkumpul. Orang yang tinggal di sana berkumpul tidak pakai masker, bebas berkeliaran. Bagaimana Makan tidak sampai memunculkan malam. kecemburuan sosial rakyat Indonesia? Gimana tidak muncul nanti anti Cina atau rasis? Jadi ngajarin orang pribumi ini jadi rasis gitu loh. Itu PIK udah disebut. Iya itu jelas faktanya kibarin bendera putih kemarin 17 tuh. Teman-teman Laskar Merah cuma tiba banner aja pasang banner panjang merah putih dilarang. Yang larang siapa? Aparat. Inilah sekarang ini oligarki dan investor asing ini gunakan aparat kita untuk jadi tameng. Nggak boleh sebenarnya begitu. Harusnya Polri, TNI itu menjadi pelindung rakyat. Kalau klaster bank tanah gimana? Yang di Omni. Nah itu yang saya maksud tadi. Dengan adanya klaster-klaster tanah yang dibangun ini, itu menimbulkan nanti itu pemilik-pemilik yang 1% ini, itu lewat situ celahnya. Dia pakai nanti keluarganya aja juta-juta. Jadi misalnya keluarga Cipta Eka siapalah itu kan, konglomerat itu. Nah itu nanti punya jutaan-jutaan. Nah akhirnya jutaan hektar tanah, akhirnya orang-orang pribumi yang dari nenek moyangnya tinggal di situ nanti menjadi buruh tani. Kalau tidak bisa jadi buruh tani, menjadi terjadi urbanisasi ke kota, mencari pekerjaan di industri. Sedikit masalah ibu kota tadi ya. Gimana? Dengan adanya internet kemajuan sekarang itu ibu kota negara kan nggak penting karena semua kan bisa bekerja dari nggak penting itu ngapain ambisi apa coba tanahnya punya Tanoto ya kan Tanoto tapi menyebut juga susah 162.000 hektar. Bayangin Jakarta kan cuma 33.000. Berapa kali di Jakarta? Jangan nanti sama kan. Nah, menyengsarakan. Jadi sebetulnya nggak perlu dari kemajuan. Jadi ibu kota itu dengan kemajuan internet itu justru malah bikin mereka tambah semakin bodoh kan gitu masalahnya. Dengan internet nggak usah pakai ibu kota, orang bisa bekerja dari rumah dan sebagainya. Ngapain harus begitu? Justru harusnya fokus, misalnya perbaikan listrik. Kalimantan, tempat sumber energi sering mati lampu di sana. Iya, itu di sebelahnya Blok Mahakam itu lampu mati. Iya, lampu mati. Karena saya kan berjuang